Hai, kembali lagi bersama aku Dina Aprianti. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu teman aku. Perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Mamik, sebagai narasumber di sini. Narasumber. Jadi di sini sebelum kita masuk videonya, aku mau tanya kabar kalian dulu nih. Gimana sih kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua kan, sahabat gitu. Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungannya. Oke, kali ini aku akan bahas di Samiri ini tentang apa? Hantu di Gunung Cermai. Kisah mistis di Gunung Cermai. Kisah mistis di Gunung Yang Cermai. kebetulan sih saya sendiri yang ngalamin. Ya, kali ini aku benar-benar langsung bawa narasumbernya. Jadi itu gimana sih kronologinya? Jadi sih begini, mungkin ini di sebagian teman-teman ada yang nggak nganggap ini serem, tapi buat saya sendiri ini adalah kejadian yang di luar ekspektasi saya sebagai manusia sih. Jadi ceritanya waktu itu lagi mendaki gitu. Jadi lagi mendaki itu 7 orang. Ini dari 7 orang itu dalam perjalanan sih nggak ada kejadian yang sesuatu hal yang mencurigakan ya, yang aneh. Cuman pas lagi turun itu kurang lebih jam 4 sore. 4 sore. Nah, di jam 4 sore itu teman-teman tuh udah mulai pada suntuk, capek gitu. Jadi pada misah. Lelah ya. Iya, pada misah rombongan dari 7, 3 di depan, terus 3, 5 di 3, 7 bagi 3 berapa sih? Ntar dulu. 1, 2, 3. Ada yang 2, ada 3. yang 3 iya. ya. 2 di depan, 3 di tengah, 2 di belakang. Iya. Nah, kan rombongan udah terpisah-pisah tuh. Nah, temen di 2 di depan ini udah mutusin. Si Fulan mah lama nih, 2 orang di belakang tuh. Jadi Tinggalin. Gue mau turun sendiri berdua. Mereka turun berdua tuh. Nah, kalau saya sendiri yang bertiga nih mutusin nunggu dulu. Nunggu biar temen bareng-bareng ya. Biar bareng-bareng, namanya jalan bareng. Iya, turun juga harus bareng. Harus bareng nih. Nunggu lah ini bertiga nih di satu tempat itu mungkin kurang lebih setengah jam tapi nggak kudung ada yang datang. Nggak tahu itu mendadak tuh di momen itu sepi, gunung nggak ada yang datang. Jadi biasanya cuma kawanan Bang Mamik aja. Iya, biasanya tuh kalau di Gunung Cermai itu di momen itu juga waktu berangkat itu orangnya ratusan yang naik. Cuman itu pas pulang itu pas turun ke bawah mendadak sepi, cuman gua aja yang di situ gitu. Bertiga nunggu setengah jam nggak ada pergerakan, udah deh mulai mutusin ini kita tinggal apa kita cari ke atas. Udah deh diputusin bertiga nih kita cari ke atas. Tapi nyarinya yang 2 tetap di situ, gua jalan ke atas sendiri. Terus Copot carrier semuanya biar ringan, jalan ke atas. Itu jalan itu kelihatan ke atas ya. Karena jalan itu kebetulan itu di momen tempat itu jalan cuma satu, samping jurang, sebelah kirinya dinding tebing gitu. Jadi jalannya satu tuh. Jadi dari bawah tuh, dari tempat gua nunggu itu jalannya kelihatan. Jadi kalau ada orang nongol dari situ tuh kelihatan. Pasti kelihatan. Tapi dari situ nggak kelihatan. Gua putusin nyari ke atas, jalan nyari sambil teriak-teriak namanya lah. Nggak ada yang nyaut. Wah, gua pikir udah kejauhan nih ya. Gua turun lagi. Temen yang di bawah nanya lah, kok ini nggak ada yang datang, lu nemu nggak nemu. Nunggu lagi di situ kisaran 10 menit, udah deh sekali lagi cari, sekali lagi nyari, lari sekarang, nyarinya biar cepet lah, mungkin dia udah dekat kan, namanya udah rada lama nunggu. Nggak ketemu lagi, malah jadi takut tuh. Wah, sepi nih sendirian Bang Mamiknya. Iya, namanya di gunung sendiri. Ya, terus udah deh, itu juga temen yang nunggu di bawah nggak kelihatan dari atas. Kan gue pikir udah terlalu jauh kan ini jalan. Udah turun lagi, ngobrol lah di situ berembuk. Apa kita nitip pesan aja ya? Maksudnya mau nulis
cari kertas gitu tempelin di pohon, kalau kalau orangnya ketemu mungkin dia bisa inisiatif langsung turun gitu. Iya, ngerti. Udah deh, akhirnya diputusin, udah deh sekali lagi nyari. Gua lagi tuh lari ke atas, ini bener-bener lari lagi nih, lari udah rada jauh tuh lari. Udah ini bikin kesimpulan kayaknya nggak nemu nih. Gua turun lagi ke rombongan yang 2 orang nunggu di bawah tuh. Gua bilang ini kayaknya kita ninggalin pesen aja. Nggak lama dari gua mutusin ngomong itu, mereka keluar dari belakang jalan gua yang habis gua lewatin. Yang 2 orang belakang itu? Iya. Ya kan itu di luar ekspektasi, itu jalan satu-satunya. Tiba-tiba mereka jalan dari situ berdua dengan jalan yang terpapah-papah. Yang satu jalannya ngesot, yang satu jalannya normal. Ngesot. Kenapa? Kakinya bengkak. Kecapean? Nggak tahu, pokoknya kakinya bengkak, nggak jatuh, nggak apa, kakinya bengkak. Gitu. Tapi dia jalan. Nah, udah deh mulai interogasi. Lu kemana? Dari tadi gue nyari tiga kali mondar-mandir ke atas, nggak nemu lu. Gue jalan di jalan setapak, dia bilang. Lu jalan di jalan setapak yang umum kan? Iya, lu tahu sendiri. Kanan kirinya tebing sama jurang, nggak ada jalan lain di situ. Jadi ini ya situasinya benar-benar nggak mungkin lewat jalan lain. Iya, pasti di satu jalur itu aja ya. Iya, dan kebetulan yang satu itu kan ngesot. Kalau ngesot kan berarti jalannya nggak bisa cepet. Ini gue lari, tadi kok nggak ketemu gitu. Iya benar. Itu mereka nongolnya dari semak-semak, kayak ini kan jalan nih. Jadi jalan yang gue lewatin tuh harus ngelewatin semak-semak gitu. Iya. Nah itu ngelewatin semak-semak, gue keluar begini nih, keluar, set. Gue nggak lama dari semak-semak itu, mereka keluar dari sini. Gitu. Itu yang temen gue berdua kaget. Soalnya dari sepanjang jalan, dari sepanjang waktu dia nunggu gua di bawah itu, mereka nggak ngelihat ada yang datang satupun. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ngelihat sebelah kiri itu nggak mungkin, karena tebing. Ngelihat ke sebelah kanan itu jurang hutan gitu. Jadi ini jalan kayak satu-satunya kelihatan gitulah pokoknya. Jalan satu-satunya. Iya, ini tempat datar. Ini semak-semak. Ini terus jalan yang naik ke atas tuh kelihatan. Habis itu udah mulai jalannya nggak kelihatan tuh. Tapi setiap orang yang mau lewat ke pos itu pasti kelihatan orang. Dan itu benar-benar tiba-tiba mereka nongol. Itu bisa dibilang kayak ditutupin. Ya kayak mungkin kayak ditutupin makhluk-makhluk begitu. Dan kan ada temen gue yang bertujuh nih, ada 2 yang turun duluan. Iya. Mereka ternyata juga nunggu di bawah. Nunggu kita yang rombongan di atas. Mereka bilang, gue nggak berani turun. Karena sepanjang gua jalan, gua dikerubungin tawon. Pas gua bilang gua mau, gua merinding tuh. Pas gua bilang mutusin, udah deh, gua nunggu teman-teman gua yang lain. Itu tawon pergi, bung. Oh berarti bisa dibilang lu harus bareng-bareng. Harus lu bareng-bareng, naik bareng, turun juga harus bareng gitu ya. Harus bareng-bareng. Nah sepanjang jalan itu gua di luar ekspektasi, karena si yang temen gue yang kakinya bengkak ini benar-benar nggak bisa jalan. Terus akhirnya pulangnya harus dipapa. Dibopong ya? Enggak, dibantu jalan aja sih. Dipapa iya. Gitu. Karena kalau nggak begitu dia nggak bisa jalan. Itu aja jalannya lama loh. Habis itu jalannya lama nih ya. Nah sepanjang jalan itu gue nanya, lu bener man, lu lewat jalan yang sama? Bener, gue kagak bakal berani lewat jalan yang lain. Apalagi sampai ngelewatin misalkan amit-amit tebing apa jurang gitu, gue nggak berani. Gue aja jalan begini, lu bayangin gue apa iya lewat jalan yang lain. Terus gue tanya, sepanjang jalan lu kesini, lu nemu orang kagak? Selama gue nunggu itu ada 2 orang apa 3 orang gitu naik. Pendaki baru lagi naik. Otomatis dia ketemu dong. Harusnya ketemu. Karena di Cermai itu kalau dari Linggarjati udah mau ke puncak itu jalannya sempit, susah lah. Jadi biasanya mereka nggak nyasar. Nah itu tuh mereka nggak nemu orang sama sekali. Nggak ngeliat sama sekali ya? Nggak ngeliat sama sekali. Tahu-tahu dia itu udah ketemunya ya rombongan teman-temannya itu. Pas ditelisik lebih jauh lagi, ditanya, emang lu kira-kira kenapa sih? Kok bisa kaki lu bengkak? Gue juga nggak tahu katanya. Tiba-tiba kaki gue bengkak.
Terus teman gue yang satunya lagi ngomong, mungkin gara-gara lu sesumbar ngomong kali gitu. Dia waktu di gunung kayak apa, sembrono gitu ngomongnya. Ngomongnya sembrono. Sembrononya tuh bukan yang ngomong kotor ya, bukan yang kayak ngeremehin. Ngeremehinnya begini, dia metik-metik bunga tuh, metik-metik bunga. Dia bilang apa? Temennya bilang, lu jangan metik banyak-banyak. Ya elah, ini kan cuman bunga katanya, cuman disepelein sama dia. Dia ketik lah asal-asalan, itu aja nggak dibawa ujung-ujungnya, cuman dibuang begitu aja. Udahlah, setelah itu ya nggak tahu, namanya orang lagi jalan, tau-tau pada misah itu dan ketemunya kondisi begitu. Berarti bengkaknya tiba-tiba. Tapi selama di gunung itu lu pernah kayak nemuin sosok-sosok gitu gak sih bang? Kalau nemuin sosok-sosok sih enggak sih, cuman yang kebetulan kalau suara-suara yang di luar ekspektasi itu juga ada banyak. Tapi temen lo juga ngeliat gitu? Ada yang ngeliat atau? Ada. Nah yang di Cerme itu jam berapa ya? Ini gue benar-benar kagak bohong ya. Namanya musik gamelan itu kedengeran dari atas gunung. Gamelan. Kayak ting-ting gitu ya. Lu pikirin dah, di gunung kok ada suara gamelan dari mana? Iya benar. Mikirnya apa? Ya mungkin MP3 temen kali. Tapi itu bunyinya beda sama musik deh. Lu sepanjang jalan kayak bener-bener pukulan gitu ya? Iya, sepanjang momen yang waktu lu mendengar itu jaraknya nggak kayak berasa menjauh, nggak kayak berasa mendekat suara musiknya itu. Ya kayak jadi samar-samar, musiknya tuh kayak selalu ada gitu. Iya, selalu ada. Cuman pada saat itu karena udah ketakutan ya, momennya tuh jadi kayak berprasangka baik aja. Udahlah, anggap aja nggak dengar, udah jalan aja, udah jalan. Situasinya udah mencekam gitu. Itu udah ketemu malam habis itu. Ya udah aja jalan. Tapi kira-kira lo naik gunung Cerme ya? Cerme. Tahun kapan tuh bang? Itu 2015 kayaknya deh. 2015 2016. Udah lama sih. Terus kisah-kisah mistis selama di gunung itu kayak apa? Lo itu kalau mau ngomong tuh pasti dijaga banget kan ya. Kalau di gunung kan memang nggak boleh ngomong sembarangan, dan itu juga udah kebukti sama temen lo yang tadi itu gitu kan. Nah terus lo mendaki tuh pasti nggak mungkin satu gunung doang, bener gak sih? Iya. Pengalaman lo di gunung-gunung lain tuh apa aja sih? Kalau di gunung-gunung lain sih buat gue gambarannya biasa-biasa aja, karena menurut gue setelah dari kejadian yang di Cerme itu, gue jadi harus punya sikap yang lebih kayak kooperatif gitu. Maksudnya bahwa makhluk gaib itu emang ada. Karena itu benar-benar di luar ekspektasi gue. Kalau yang penampakan gitu gue pernah ngelihat di kejadian yang lain. Tapi dalam literatur yang kejadian di gunung itu, kisahnya tuh bukan yang tentang nampakin emang. Tapi itu yang muncul tiba-tiba itu kayak dari gerbang dunia lain aja. Iya benar-benar. Itu kan udah di luar ekspektasi gitu. Iya benar banget itu. Dan kalau teman-teman mengalami situasi yang seperti itu, mungkin juga bakalan kaget lah. Sekaget-kagetnya orang tiba-tiba muncul di belakang. Kita nyari udah mati-matian ke atas, tiba-tiba muncul di belakang. Tiba-tiba muncul ya. Di belakang gua percis loh. Ini jalan, ini gua belum datang ke rombongan. Sepanjang jalan udah kelihatan rombongan gitu, semak-semak lewat. Udahlah, kita nitip pesan aja lah, mau gimana lagi, nggak ketemu. Tiba-tiba nongol dari belakang. Di luar ekspektasi dah. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi di saat itu. Cuman karena belajar dari sikap itu ya, gue jadi punya penilaian terhadap makhluk gaib tuh kayak gini. Karena gue yakinin itu ada. Ya, jadi mereka ada. Tapi kan di Islam juga diajarin bahwa makhluk-makhluk gaib itu emang ada, dan mereka juga ada yang beriman, ada yang kafir kan. Terlepas dari beriman apa kafir, dan gue juga percaya bahwa dia itu menempati suatu ruang. Iya benar, setiap ruang ada mereka. Setiap ruang itu ada. Jadi kalau kita datengin pengusir setan ke gunung, biar jin itu nggak ada, ya nggak bisa. Karena memang tempatnya mereka ada misalkan di situ. Iya, itu tempat ada disediakan, ya pasti dia bakal mengisi lagi. Jadi
kan ada yang kafir, ada yang beriman nih, ada yang baik, ada yang buruk, misal gitu. Nah, biar tempat itu menjadi baik, bagaimana cara kita mengisi ruang di situ menjadi baik? Ya kita harus berbuat baik, buat yang Islam ya berdoa gitu-gitu. Nah, kalau otomatis secara tidak langsung kalau kita memberikan ruang yang baik, jin-jin yang datang ke situ pun juga yang baik-baik, jadi kita nggak akan diganggu. Dan setelah dari kejadian itu gue berusaha bersikap baik, kayak menjalankan sholat, kayak buang hajat nggak sembarangan. Memang banyak yang kalau ke gunung gitu yang buang hajat kan sembarangan. Banyak, terutama yang mereka ceroboh itu biasanya buang air kecilnya di pohon. Karena di pohon itu ya, ini bukan masalah si pohon adalah tempat tinggal mereka jin, iya. Tapi melainkan ya pohon kan juga makhluk hidup. Iya benar. Dikencingin bagaimana kalau kita nggak marah? Kayak kita ngelihat binatang semisal disiksa, pasti ada yang marah dan ada yang negur kita. Dan mungkin gue beranggapan mau yang baik, mau jin yang baik, mau jin yang jahat, kalau ngelihat ada makhluk lain yang dianiaya kan itu dihinakan, dikencingin, pasti kan mereka marah. Iya. Jadi kita membuat peluang dia jadi marah gitu. Makanya ya sekarang bersikapnya lebih kooperatif. Kencingnya di tanah terbuka aja udah gitu. Habis itu jangan di lubang, karena ini kebetulan karena gue ini orang Islam ya, diajarin tuh kalau kencing jangan di lubang, karena lubang lubang itu kalau di Islam diajarin itu tempat tinggalnya Nabi. Tempat tinggalnya Nabi, maaf koreksi. Itu tempat tinggalnya jin. Gitu. Habis itu kita tuh kalau buang makanan tulang semisal, itu jangan yang buang tulangnya tuh jangan sembarangan, maksudnya ya buang aja dikubur, apa langsung dijauhin dari tempat aktivitas kita, karena tulang itu ya makanannya jin. Kayak gitu. Gue baru tau dari lo nih. Iya. Banyak pengalaman lo ya. Makanya jadinya di trip berikutnya waktu mendaki gunung tuh kayak nggak ada kejadian yang terlalu mistis banget gitu, karena gue berusaha punya sikap yang menghargai keberadaan mereka. Sudah gitu. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu ya bang. Jadi kayak gitu. Terus kayak abis kayak gitu ada kejadian aneh gak sih setelah lo pulang nyampe rumah atau? Ya keadaannya sih justru malah membaik sih. Membaik. Temen gue yang tadinya bengkak itu ya sembuh. Sampai di bawah juga sembuh. Berarti di gunung aja terus? Iya di gunung aja. Tiba-tiba sembuh gitu, ya bisa jalan ya. Dari terminal itu dari pos terakhir sampai ke terminal kita harus turunan. Di jalan-jalan aja biasa normal. Berarti di gunung aja. Iya di gunung aja itu. Berarti sebab akibat kayak gitu ya bang? Kayak menurut gua sih kayak sebab akibat, selama orang itu introspeksi, sadar diri sih. Dan ya jaga omongan itu bisa jadi kan membawa kebaikan, jangan malah memperkeruh suasana gitu. Misalkan ada kejadian kayak gitu, kita jadi berpikir yang benar-benar frontal ya. Jangan begini ntar berakibat yang buruk. Wah, udah tambah bikin situasi runyam kan. Nambah mikir enggak kan kalau kayak gitu. Terus apa sih kalau kayak gitu tuh persiapan pembekalan lu tuh apa aja sih buat menghadapi mereka takut kayak gitu kan? Pasti kan salah satunya doa, ya kan? Terus selain dari doa tuh apa sih? Kayak lu misalkan bawa atau apa gitu? Jimat. Iya bisa dikatakan jimat kayak gitu kan? Persiapan lu tuh apa sih? Kalau jimat sih, gua nggak menyarankan dan nggak merencanakan jimat kayak gitu. Ya kalau kita tahu keberadaan mereka, kalau kita berisi jimat yang meyakini bahwa itu bisa melindungi kita, ya berarti kita ini dong, ingkar dong. Iya benar. Berarti yang ada di sisi kita juga jin-jin kafir, mungkin jin-jin jahat. Iya benar juga sih benar. Iya, mending langsung aja kalau syukur-syukur bawa Al-Quran, tapi kalau nggak dibawa, kalau nggak dibaca di sono sih mending gak usah bawa. Percuma gitu. Ya. Percuma. Kayak gitu. Jadi tuh gue juga pernah kayak dengar kisah temen gue nih bang. Mereka mendaki ke sebuah gunung gitu kan di Jawa. Jadi tuh mereka nggak bisa ngeliat kayak gini. Terus tiba-tiba di gunung tuh kayak mereka
tiba-tiba kayak kebuka semuanya gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu sih? Oh, Tiba-tiba ngelihat yang ada kepala doang lah, cewek lagi duduk nunduk kayak gitu loh. kalau mengenai itu kan mungkin kalau buat bagi teman-teman yang nggak percaya, wah jangan-jangan itu halu, itu cuma Bohongan kali. prasangka, ya. Kalau kalau dilihat dari situasinya kan, ya itu emang ada gitu. Nggak menutup kemungkinan mereka juga menampakkan diri. Kalau di kejadian yang lain, gue juga pernah ngelihat yang bentuknya jin gimana sih? Berbentuk, Iya berbentuk gitu, kok bisa berbentuk, itu udah di luar ekspektasi kita kan. Tapi nyatanya itu emang ada. Tapi buat yang teman-teman mungkin nggak pernah ngalamin, ini mah cuma Halu cerita, kali lu, ya gitu halu, ya. cuma cerita yang dikarang. Cuman kan emang si jin ini dia makhluk Allah yang tahu isi hati kita kan. Jadi semakin kita memperasakakan dia ada di situ, semakin yakin, wah jangan-jangan di situ ada jin. Maka dia ya Semakin, berani menunjukkan jati dirinya gitu, kayak Benar. buat meyakinkan kita agar kita takut sama dia. Karena emang itu tujuannya dia kan, jin-jin yang jahat itu. Menggoda ya. Jadi kalau kita memperasakakan yang baik, ya udah aja kita ngelihat, ya emang dia ada, ngapain kita takut gitu. Bukannya kata ngapain kita takut di sini bukannya kita malah jadi sombong, Iya, malah yang wah gua doain lu biar hilang. Ya nggak gitu juga gitu. Maksudnya doanya itu buat pelindungan diri kita agar kita tidak terpengaruhi oleh dia, bukannya berniat untuk mengusir dia. Karena sesungguhnya kan ya dia kan juga hidup di sisi kita juga. Sisi kita benar di sekeliling kita kan mereka. Dan itu. kenyataannya yang gue alamin nggak mesti malam loh, siang juga ada momen-momen kayak gitu, momen-momen mistis. Iya benar, nggak mandang malam aja ya, karena mereka juga kan beraktivitas kayak kita. Iya kayak siang pagi malam kayak gitu kan gitu. Terus tuh ada, benar sih kata lo ya, kalau di gunung itu memang harus jaga omongan. Karena teman gue juga ada yang kayak gitu kan. Tiba-tiba mereka nggak bisa jalan gitu kan. Karena ada satu temennya yang bilang kayak, ya benar kata lo, yang remehin gitu. Lah cuman kayak gini doang aja lo, kayak gini gitu kan. Terus akhirnya mereka kayak tiba-tiba nggak bisa jalan aja kayak gitu. Kayak gitu tuh. Sama sikap itu bukan cuman ya? Bukan cuman di tempat yang kayak gunung, tempat-tempat serem. Di rumah juga kita harus bersikap yang baik, yang jadi lebih baik kan. Ini jadi pembelajaran sikap kita bukan cuman di alam terbuka, tapi di rumah juga gitu. Betul. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya cerita hari ini itu, kalian harus jaga sikap kalian dimanapun kalian berada, bener bang? Iya. Dan kalian benar-benar harus sepersatu kalian tuh dijaga banget di seluruh tempat yang kalian kunjungi, yang kalian tempati, karena mereka juga seperti kita, mereka juga butuh kayak dihargai gitu kan. Mereka mereka butuh dihargai, mereka butuh dihormatin gitu loh. Jadi kalian nggak boleh sembrono lah kalau ngomong, bisa dibilang kayak gitu guys. Aku rasa kayak gitu. Ini tuh belajar dari pengalaman dari teman aku, Bang Mami. Dia sendiri yang ngalamin kejadiannya itu kan. Jadi buat kalian teman-teman yang hobinya kayak naik gunung kayak gitu, kalian juga pasti tahu kan cerita-cerita kayak gini. Pasti tuh nggak heran lagi buat dengernya kan. Heran. Karena di gunung itu memang kayak gitu. Apa yang kalian perbuat, pasti kalian juga akan nuainya di situ juga. Buat yang nggak percaya mitos juga ya, bukan berarti kalian harus melanggar mitos-mitos itu. Anggap aja itu adalah sebuah budaya yang ada di lingkungan warga yang situ. Udah ada ya. Iya. Nah, anggap itu jadi anggap peraturan biasa aja. Cuman bukan berarti kita harus sembrono, itu cuma mitos. Iya. Maksudnya itu sikap yang misalkan di luar agama Islam itu mitos yang nggak benar gitu. Ya anggap aja itu sebuah budaya yang harus kita hormati, kita yang hargai. Sudah ada sejak dahulu, benar kan? Jadi teman-teman, itu kesimpulan pada malam hari ini di Samiri Kisah Misteri. Jadi aku rasa cukup sekian. Aku sih banyak belajar pengalaman ya dari kalau cerita Bang Mamik yang ini. Jadi kalian nggak boleh sembrono dalam berbicara. Sebelum kalian
sudahi video ini, aku minta kalian subscribe video aku, kalian like dan komen supaya kalian bisa terus update video tentang Sambil terbaru. Terima kasih, dadah.